Pemirsa, berdasarkan surat perintah Kapolri yang ditekan pada 17 September 2025, tim transformasi reformasi Polri terdiri dari 52 orang perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota. Dalam tim transformasi reformasi Polri itu, Kapolri Sigit berperan sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo ditunjuk menjadi penasehat. Sementara ketua tim dihuni oleh Kepala Lembaga Diklat atau Kalemdiklat Polri, yaitu Komjen Krisnanda. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita terhubung secara virtual dengan Kabareskrim Polri 2009 hingga 2011 yang juga saat ini adalah penasihat Kapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Kemudian bergabung juga Komisioner Kompolnas Supardi Hamidi dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Pak Rudianto Lalo. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mas Said. Baik, nampaknya Pak Ito Sumardi masih dalam proses bergabung bersama kita, namun kita akan mulai terlebih dahulu dialog. Saya ingin mulai dari Kompolnas, Pak Supardi. Pak Supardi, saya ingin meminta konfirmasi terlebih dahulu pembentukan tim transformasi Polri secara internal ini. Apakah sebelumnya telah berkoordinasi juga dengan pihak Kompolnas atau seperti apa? Ya, pembentukan tim transformasi reformasi Polri ini sebetulnya dilakukan secara internal oleh kepolisian, sehingga kami hanya diberitahu saja bahwa ada tim ini akan dibentuk. Dan tujuan dari tim ini dibentuk adalah untuk mempercepat. Begitu nanti Komite Reformasi sudah mengeluarkan rekomendasi, maka internal Polri kemudian akan menyambutnya dengan melakukan sejumlah perubahan dari tim transformasi reformasi yang melibatkan semua unsur dan satuan fungsi yang ada di kepolisian. Jadi ini adalah bagian dari Polri untuk bersiap-siap melakukan perubahan sesuai dengan rekomendasi yang nanti akan disampaikan oleh
komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Demikian, Pak. Baik, artinya ini inisiatif dari Polri sendiri begitu ya untuk kemudian mempersiapkan diri sebelum ada komite yang dibentuk oleh pemerintah nanti, begitu ya, Pak Supardi? Betul. Jadi nanti adaptasi dari rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Reformasi akan cepat kemudian direspon oleh kepolisian dalam bentuk perubahan-perubahan yang diperlukan sebagaimana tuntutan dari Komite Reformasi nantinya. Baik, saya ingin ke Komisi 3 terlebih dahulu sebelum kita membahas apa kemudian hal-hal yang perlu menjadi poin untuk dievaluasi. Pak Rudianto, kalau menurut Anda, bagaimana Anda menanggapi pembentukan tim reformasi Polri yang dilakukan secara internal ini? Saya kira yang pertama kita harus berpikir positive thinking ya. Bahwa langkah Pak Kapolri yang membentuk tim transformasi reformasi Polri internal itu adalah respon cepat atas keinginan Bapak Presiden yang ingin membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Nah, saya melihatnya sebagai mitra Polri itu adalah langkah untuk kemudian menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Presiden sekaitan dengan reformasi Polri. Dan menurut hemat saya, langkah yang diambil oleh Kapolri ini ya harus kita apresiasi karena itu langkah cepat merespon keinginan publik dan keinginan Bapak Presiden. Yang kedua, bahwa kemudian nantinya tim reformasi Polri dibentuk internal, Bapak Presiden juga akan membentuk komite reformasi Polri dan menunggu Kepres dan anggotanya. Nanti tim-tim inilah yang kemudian duduk bersama untuk kemudian merumuskan langkah reformasi apa yang perlu diperbaiki di institusi kepolisian kita hari ini. Apakah strukturalnya, apakah instrumentalnya, apakah kulturalnya, yang banyak pihak menilai bahwa problem Polri hari ini seperti yang kita hari ini kan persoalan kultural saja. Ada budaya yang selama ini banyak praktek-praktek dari oknum-oknum kepolisian ini yang kemudian mendegradasi, menjatuhkan citra Polri. Inilah yang kemudian mau diperbaiki. Kan seperti itu. Karena kalau kita bicara Polri hari ini, di mana negara kita dengan sistem demokrasi ya mengusung supremasi sipil, maka suka tidak suka, mau tidak mau, institusi Polri itu harus dikuatkan. Kenapa dikuatkan? Karena ini kan rasa utama, pelayan bangsa, abdi negara, ya abdi bangsa, yang hari-hari tugasnya konstitusi didulukan sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Bahwa kemudian tugas-tugas pelayanan, pengayoman, pelindung ini yang tidak jalan atau perlu dikoreksi, inilah yang harus diperbaiki oleh tim reformasi yang dibentuk internal Polri maupun oleh Presiden nantinya. Yang kedua, soal penegakan hukum. Hampir, kalau kita bicara fair ya, dari total mungkin 80.000 desa di Indonesia, itu kan masing-masing ada polisi di tingkat desa, kelurahan. Namanya Babin Kaptipmas. Itu luar biasa, itulah corong polisi di masyarakat. Dan mereka dicintai oleh rakyat, karena memang hari-hari bersama rakyat di desa-desa, kelurahan. Tetapi mungkin di bidang lain, misalkan apakah di lalu lintas, apakah di Satuan Serse, yang dalam kewenangan diberikan undang-undang untuk penegakan hukum banyak disalahgunakan, ya, atau abuse of power oleh orang-orang yang ada di bidang Serse ini, yang menurut informasi saya dapat informasi memang pengaduan itu banyak di Serse, ya, karena mungkin dalam menegakkan hukum seringkali ada abuse of power. Ini yang harus direformasi, diperbaiki. Ini juga tidak lepas dari hukum acara kita, KUHP kita yang sampai hari ini kita mau reformasi yang sudah 44 tahun. KUHP kita ada yang itu sesungguhnya adalah pedoman bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum material, ya kan, hukum acaranya. Nah inilah yang mungkin selama ini banyak APH kita, utamanya kepolisian yang banyak menyalahgunakan kekuasaan. Kesannya, ya kesannya adalah
seolah-olah tugas polisi adalah penguasa ya. Ini kan budaya ya. Harusnya dikembalikan bahwa polisi itu pelayan, pelindung ya, pengayom masyarakat. Jadi ini problem bersama kita, bukan hanya kepolisian sebenarnya, tapi seluruh institusi negara kita, 3 cabang kekuasaan, apakah eksekutif, presiden dan organ pembantunya, DPR, legislatif, ataupun kekuasaan yudikatif. Semua saya kira perlu direformasi, bukan hanya Polri. Oke, baik. Saya kira begitu. Telah bergabung juga bersama kita mantan Kabar Eskrim dan juga penasihat Kapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam, Mas Said. Baik. Pak Ito, kita sudah melanjutkan beberapa pembahasan namun belum terlalu jauh. Saya ingin kembali dari awal mengenai pembentukan tim reformasi Polri yang dibentuk secara internal ini. Apakah ini merupakan inisiatif dari Polri sendiri untuk merespons komite reformasi Polri yang akan dibentuk oleh pemerintah, atau seperti apa dimaksudkan dari tim internal ini, Pak Ito? Ya, saya kira begini. Kebetulan kami sejak peristiwa 25, tanggal 5 September itu Bapak Kapolri pimpin rapat rutin ya, sekitar 7 kali ya, dan penasihat ahli Kapolri saat ini sudah diperkuat dari tadinya hanya sekitar 15 dan 32. Dan 32 juga dari unsur Polri. Yang lainnya adalah para pakar-pakar sesuai bidang yang terkait dengan Polri. Nah, pembentukan tim reformasi sebetulnya dibentuk kan memang lembaga yang tidak tergantung dari pemerintah. Tapi karena ada desakan dari masyarakat, maka tentunya Polri harus segera berbenah, menunjukkan respon inisiatifnya, kemauan untuk berbenah. Ya, jadi kita tidak harus dari tim reformasi yang dibentuk oleh pemerintah. Dan tentunya kan yang sangat tahu di dalamnya adalah dari Polri sendiri. Kenapa? Karena tahun 89 Polri telah melakukan reformasi birokrasi ya pada saat kita berpisah dengan TNI ya. Di sana mulai struktur, instrumental, dan kultur kita sudah buat norma-normanya. Kalau struktur tidak masalah, karena kita sudah masuk dalam organisasi yang sifatnya sipil. Instrumental, doktrin-doktrin sudah kita lakukan sesuai dengan doktrin yang ada di negara-negara tentunya ya, yang memiliki kepolisian. Hanya memang untuk kultur ini saya akui ya, tadi disampaikan oleh Pak Rudianto, itu betul ya, kita harus akui. Banyak perilaku daripada anggota itu ya, oknum-oknum yang tentunya baik dalam kesehariannya ya, dalam gaya hidup maupun dalam pelayanannya itu masih tidak sesuai dengan norma yang sebetulnya sudah dibentuk. Nah, di sini kan yang paling penting adalah bagaimana kita mentransformasi, bukan mereformasi lagi. Reformasi sudah dilakukan tahun 89. Kalau ada pihak-pihak mengatakan mengapa Polri sekarang menggunakan istilah transformasi? Karena dalam reformasi itu norma-normanya itu sudah bagus semua ya, tapi dalam pelaksanaannya ini kan pengawasan maupun juga mungkin daripada kepemimpinan yang terhadap oknum-oknum itu yang dianggap masih lemah. Sehingga di sini kita berbenah. Sama lebih dari 7 hari melalui Pak Wakapolri kita telah melakukan rapat rutin ya, rapat yang maraton, hingga kita akan membuat nanti dalam satu petunjuk yang sederhana. Jadi istilahnya kita do and don't. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, nanti tinggal bagaimana pelaksanaan pengawasan. Kalau yang tidak boleh dilakukan berarti nanti akan diintensifkan bagaimana kode etik untuk melakukan tugasnya ya, memberikan punishment ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya kembali normanya bagus, tapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma. Nah, di sini pengkajian yang mendalam. Jadi disampaikan Pak Rudianto juga betul ya. Kita harus mengakui masih banyak hal-hal kelemahan kita yang menyangkut masalah kultur. Ya. Kalau masalah kultur, saya kira mungkin saat ini kita sudah. Pak Ito, saya menggarisbawahi tadi pernyataan Anda mengenai masalah kultural. Artinya ini akan menjadi satu poin yang diselesaikan, yang akan dilakukan transformasi, dimulai dari tim internal ini, Pak Ito. Ya betul, makanya besok itu Bapak Kapolri akan merilis secara keseluruhan pada jajaran tentang buku satu yang sudah dibuat, yaitu tentang do and don't ya. Itu pada saat saya bertugas di PBB kan di sana apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu buku saku. Dan mungkin nanti kalian sudah era digital itu juga bisa juga dimuat dalam HP dari masing-masing kota sehingga mereka
di saat sedang bisa melihat. Ya. Mudah-mudahan upaya ini tentunya akan bisa efektif apabila pengawasannya kita betul-betul ketat. Kemudian juga yang kedua, bagaimana sistem jatuhan sanksi bagi anggota yang melanggar itu juga betul-betul konsekuen, konsisten. Demikian. Oke, baik. Saya ingin ke Kompolnas sekarang, Pak Supardi. Pak Supardi, kalau sejauh ini dari Kompolnas sendiri melihat selaku tim pengawas independen dari Polri, apa masalah utama yang terjadi di tubuh Polri saat ini? Apakah struktural atau kultural? Kalau dari sisi dimensi reformasi yang sudah berjalan ya, dari 3 dimensi itu, kultural, kemudian instrumental, dan struktural, maka memang kalau dari sisi struktural sudah sangat baik, pengembangan organisasi juga sudah merespon tantangan. Nah, dari sisi instrumental begitu banyak aturan yang sudah dibuat untuk yang seperti Pak Ito katakan tadi, apa yang boleh dan tidak boleh itu sebetulnya secara instrumental sudah lengkap. Nah, persoalannya adalah pada saat kita bicara transformasi pada bidang, pada dimensi kultural, ini yang banyak masih menyisakan persoalan. Nah, apa saja ranah di mana dimensi ini belum berjalan, itu bisa dilacak mulai dari pelayanan publik, kemudian birokrasi, kegiatan kepolisian, kegiatan operasional, dan yang paling penting adalah dari aspek pengawasan. Sehingga kalau 3 dimensi tadi ditarik, maka yang paling penting hari ini untuk ditransformasi adalah bagaimana tradisi dan budaya organisasi serta kultur-kultur yang selama ini ada di ranah pelayanan publik, birokrasi, operasional, dan pengawasan, ini yang kemudian perlu ditransformasi. Sehingga selaras, pertama dengan tuntutan publik, kedua dengan kebutuhan publik, dan yang ketiga dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang melingkupi posisi polisi itu sendiri. Jadi banyak hal ini yang kemudian harus dikerjakan oleh tim reformasi internal Polri untuk mengidentifikasi sejumlah hal ini, sambil menunggu rekomendasi yang dihasilkan dari komite reformasi yang dibentuk oleh pemerintah. Yang lebih itu. Baik, saya ini ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, kalau dari Komisi 3 sendiri, apa catatan tersendiri mungkin dari Komisi 3 terhadap transformasi yang perlu dilakukan oleh Polri? Ya, saya kira diskusi kita dengan Pak Jenderal Ito ya dari Kompolnas, memang problem kita hari ini adalah pengawasan, saya kira. DPR hari ini dalam setiap rapat dengar pendapat, institusi paling sering kita panggil untuk rapat itu adalah dengan institusi kepolisian. Apakah Mabes sendiri, Polda, Polres, itu karena banyaknya aduan-aduan masyarakat. Dan hampir aduan adalah perilaku oknum tadi. Nah, sekarang bagaimana kemudian meminimalisir perilaku oknum ini yang merusak institusi Polri? Apa langkahnya? Saya kira pengawasan yang paling penting. Termasuk Kompolnas, saya kira penguatan kelembagaan Kompolnas. Kompolnas mungkin diberi kewenangan tidak hanya rekomendasi, tapi penindakan misalkan sebagai pengawasan eksternal, ya kan? Sehingga kesannya selama ini kan banyak oknum yang melakukan pelanggaran, tapi kesannya dilindungi oleh institusinya. Itu kan problem hari ini. Dan bahkan ada yang nyata-nyata sudah menjadi pelaku, sudah diberhentikan di sidang pengadilan umum, justru orang-orang yang terlibat dalam pelaku kejahatan itu malah dipromosi misalkan. Itu contoh-contoh kecil yang kemudian publik merasa nggak percaya dengan pengawasan internal di kepolisian. Sehingga perlu koalisi masyarakat sipil atau eksternal dilibatkan, publik dilibatkan, agar betul-betul kita saling kontrol, mengawasi. Tujuannya muaranya saya kira untuk perbaikan Polri itu sendiri, supaya kepercayaan masyarakat tumbuh. Karena institusi yang kurang dipercaya masyarakat, maka ketika ada oknum yang melakukan itu tadi nilai statistik rusak sebelanga, rusak susu sebelanga. Itu yang merusak hari ini. Jadi poin pentingnya saya kira tim transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri ini kita harus beri kesempatan bekerja. Dan sambil menunggu kepres dari Presiden yang membentuk tim reformasi Polri, untuk kemudian kita dorong agar kepolisian kita kembali bisa dicintai rakyat. Hari ini sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya diperbaiki lagi, kira-kira begitu.
Baik, ada persoalan mengenai pengawasan. Itu juga tadi dikuatkan oleh Pak Supardi mengenai instrumental begitu ya, banyak hal-hal yang kemudian tidak terlalu diindahkan di tubuh Polri. Saya meminta komentar Anda Pak Ito selaku pihak yang mungkin punya banyak pengalaman di Polri. Pak Ito silakan. Ya baik, saya kira masukan yang paling selama ini kita dengarkan adalah tentunya mitra kita, yaitu DPR, Komisi 3 dan Kompolnas. Selama ini kalau ada RDP, itu banyak sekali yang disampaikan oleh pada pimpinan. Tapi kembali tadi disampaikan oleh Pak Rudianto maupun Pak Samsul ya, bahwa kita itu saat ini kan memang Polri ini kita merasakan bahwa dari fungsi pengawasan kita masih harus lebih ditingkatkan. Nah, bagaimana sistemnya itu dilakukan saat ini menjadi satu kajian yang sangat serius daripada tim reformasi atau transformasi reformasi Polri. Namun demikian, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Rudianto bahwa bentukan tim reformasi pemerintah itu pun juga akan menjadi masukan bagi tim transformasi reformasi Polri. Hingga ada satu penyempurnaan, karena bagaimanapun juga harapan dari masyarakat untuk Polri yang bisa dipercaya, bisa diterima, tentunya tergantung daripada bagaimana Polri ini mau berbenah. Nah, itulah mungkin nanti kita tunggu apakah setelah yang terjadi baru-baru ini akan bisa merubah wajah Polri. Karena bagaimanapun adanya Polri itu adalah karena ada masyarakat sebagai objek. Demikian pula masyarakat berharap bahwa tentunya adanya Polri bisa menjadi harapan dari masyarakat mencari keadilan, hukum, ya. Kan berarti nanti harus mereka kecewa. Ada satu lagi ya, Mas, bahwa yang sekarang Polri lakukan kalau di bidang penegakan hukum itu adalah hanya sebatas penyidikan. Masih ada dua lembaga lain yang menentukan, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Masih ada lagi ruang lain kalau tidak bisa diterima mereka melalui pra-peradilan atau PT UN. Nah, inilah yang memang harus dilakukan, sehingga ini pun juga bisa menjadi alat kontrol bagi anggota Polri untuk tidak berlaku sewenang-wenang, terutama dalam masalah penegakan hukum. Tapi dalam penyidikan tidak menentukan apakah seorang itu bersalah atau tidak. Itu hanya yang mengumpulkan alat bukti saja. Namun demikian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat yang disampaikan melalui DPR, ya, Komisi utama melalui Humas, melalui Kompolnas, itu tentu harus menjadi perhatian utama daripada pimpinan Polri. Demikian. Baik, Pak Ito, tim transformasi internal ini nantinya apakah sudah dibicarakan juga mengenai gimana nanti jalur koordinasi dengan komite transformasi yang akan dibentuk oleh pemerintah? Apakah akan ada semacam rekomendasi dari pihak internal kepada tim komite ini atau seperti apa Pak Ito jika sudah dibahas? Baik, disitulah Bapak Presiden menunjuk Jenderal Khor Doviri, mantan Irwasum dan Wakapolri, menjadi staf ahli beliau di bidang Kamtimas dan reformasi Polri. Nah, beliau itulah yang menjadi jembatan antara Polri dengan Presiden, Bapak Presiden. Tentunya komite reformasi ini dijembatani oleh Pak Doviri. Hal-hal yang memang bisa masuk ke dalam tim transformasi ini akan menjadi penguat. Tapi kalau yang tidak sesuai, tentunya kita tidak masukkan di dalam rekomendasi kita. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Supardi dan Pak Rudianto jika ingin memberikan masukan terhadap tim internal Polri ini. Tadi salah satu yang akan dilakukan adalah buku saku do and don'ts begitu ya. Bagaimana dari Kompolnas dan Komisi 3 memberikan saran terhadap Polri. Saya mulai dari Pak Supardi terlebih dahulu. Yang paling penting adalah kembali kalau kita bicara bagaimana kultur ini akan berubah sebagaimana yang dirumuskan melalui komite reformasi nanti maupun dari tim transformasi yang dibuat oleh Polri. Yang paling penting adalah bagaimana mekanisme pengawasan itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada celah untuk terjadinya distorsi atau penyimpangan terhadap amanah dari reformasi yang nanti dibuat. Nah, ini bisa dilakukan di internal kepolisian dan melibatkan lembaga di luar kepolisian eksternal, misalnya Kompolnas, Komisi 3 dan lain-lain, sehingga kemudian mekanisme pengawasan ini baik secara internal maupun secara eksternal akan menjadi pembatas, menjadi koridor untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku baik dari oknum yang melakukan penyimpangan yang akan mencoreng nama baik dari institusi kepolisian itu. Sekaligus melindungi publik, melindungi masyarakat dari perilaku-perilaku abuse of power yang mungkin terjadi. Mungkin itu. Baik, Pak Rudianto, silakan.
Kalau saya kembali konstitusi, konstitusi mengatakan bahwa tugas Polri itu menjaga keamanan ketertiban, bertugas melayani, melindungi masyarakat serta penegakan hukum. Apa yang hari ini terjadi, mungkin masyarakat kecewa dengan tugas Polri yang mungkin masih kurang, masih perlu dibenahi, masih perlu diperbaiki. Itulah yang harus ditingkatkan menurut saya. Penegakan hukum misalkan, kalau selama ini Polri selaku pedang keadilan presiden, masih banyak oknum-oknum di kesatuan serta menyalahgunakan kewenangan yang diberikan mandat undang-undang. Itu yang harus diawasi. Nah, makanya cara mengawasinya bagaimana, cara pembinaannya bagaimana. Ada rekrutmen secara terbuka, kemudian pendidikannya, bagaimana kemudian kurikulumnya dan sebagainya. Sehingga bisa melahirkan polisi-polisi seperti jenderal-jenderal hukum misalkan. Yang melahirkan polisi-polisi jujur yang tahu tupoksinya. Sebagaimana dia melakukan dalam konstitusi itu sendiri. Nah, kalau pola mindset seperti ini bahwa Polri hadir untuk melayani, melindungi, maka hilanglah mindset bahwa polisi punya kekuasaan eksklusif misalkan. Nah, inilah yang berpotensi merusak. Bahwa meskipun Polri diberi kewenangan besar, tetapi ada batasannya. Ya, sehingga hal-hal pemikiran negatif dari masyarakat tentang Polri itu bisa hilang. Kira-kira begitu. Pak Ito, Anda ingin merespon singkat saja? Ya baik, saya kira terima kasih. Bahkan di sini ada komisi kita, Komnas. Ya kami pun sedang berusaha saat ini secara internal dengan Pak Kapolri. Dan masukan-masukan tentunya dari masyarakat di luar pada tim ini itu juga tentunya kami sangat harapkan. Karena Polri tidak anti kritik dan saat ini memang waktunya kami mendapatkan masukan yang betul-betul objektif. Lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang ingin bagaimana Polri menjadi baik. Baik, kita akan tunggu seperti apa kerja-kerja konkret dari tim transformasi reformasi Polri ini. Terima kasih Bapak, Pak Ito, Pak Supardi, Pak Rudianto. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih Mas Said.